Bismillah. Apakah masih ada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini? Jawabannya ada, yaitu dari jalur Sayyidina Hasan. Al-Hasani bisa diberi gelar Sayyid dan Sayyidah. Juga dari jalur Sayyidina Husain, biasa disebut Al-Husaini. Biasa diberi gelar Syarif dan Syarifah. Dan sudah diverifikasi data mereka tersambung kepada Sayyidina Ali, keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dites DNA, mereka semua mempunyai haplogrup J1, keturunan Arab Quraisy Bani Adnan. Mereka semua mengedepankan keilmuan, keimanan, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingatkan kepada kita, orang ajam atau orang selain Arab, bahwa nasab ini tidak akan bermanfaat apabila tidak berilmu, beriman, dan takwa kepada Allah. Sedangkan Habib dan Habibah tidak masuk data tersebut. Habib Rizik, Habib Topik, Habib Bahar, Habib Lutfi, Habib Umar, dan lain-lain. Data tidak terverifikasi dan haplogrupnya pun G, bahkan bukan keturunan Arab. Maka bila dilihat secara seksama, wajah mereka hampir mirip dengan orang-orang India, Bangladesh, Pakistan, atau orang Turki. Karena mereka memang Persia, Yahudi Askenazi. Admin akan membacakan biodata zuriat Rasulullah asli, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Maki, orang Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannath fi ghar Hira wa yata'abbad mu'tazilan an qawmihi wa shirkihim wa fitnatihim wa dalalihim hatta ja'ahu al-haq wa inkashafa al-hijab wa infataha lahu al-bab وبلغ بالرسالة كان ذلك في اليوم 17 من شهر رمضان. وفي هذا اليوم المبارك أيضا وقعت أول غزوة حربية بين المسلمين وبين المشركين، وكانت تلك في اليوم 17 من شهر رمضان. تلك هي غزوة بدر الكبرى التي وقعت في 17 من شهر رمضان المبارك في يوم الجمعة في السنة الثانية من الهجرة. وكان ذلك As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Hasani, murabbi sejati dari Tanah Suci. Biografi As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Hasani, murabbi sejati dari Tanah Suci. Mengulas perjalanan hidup tokoh seperti Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Hasani secara lengkap bukanlah perkara mudah, bukan karena langkanya sumber data, namun justru karena padatnya data dari berbagai aspek kehidupan beliau sebagai tokoh yang menjadi khozanah majami al-khair, gudang segala kebaikan. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, atau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Sayyid Maliki atau Abuya, adalah seorang ulama besar asal Arab Saudi. Beliau lahir pada tahun 1365 Hijriah 1946 Masehi di kota suci Mekah, berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Kecerdasan Abuya terlihat sejak kecil. Beliau telah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis karya Imam Malik sebagai kitab tertua pada usia 15 tahun. Oleh karena itu, Abuya kerap dijuluki Al-Muwatta berjalan. Nasabnya hingga pada Sayyid Hasan, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abuya berdomisili di tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah keluarganya dikenal sebagai keluarga yang berilmu, berwibawa, dan berpengaruh luas. 5 generasi di atasnya tercatat dalam sejarah negeri sebagai ulama mufti di Tanah Suci. Riwayat pendidikan. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Fatah Mekah, di mana ayah beliau sebagai guru agama di sekolah tersebut. Setelah ayah beliau wafat, Abuya tampil sebagai penerus ayahnya dengan kemampuan yang memadai. Ia mengajar di Masjidil Haram secara halakoh. Di usia 25 tahun, Abuya meraih gelar doktor ilmu hadis di Universitas Al-Azhar Kairo dengan predikat excellent di bawah bimbingan ulama besar Mesir Profesor Dr. Muhammad Abu Zahra. Pada usia 26 tahun, Abuya dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hadis dan usuluddin pada Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Cukup lama beliau menjadi dosen di 2 universitas tersebut, sampai akhirnya beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim di rumah sang murabbi dan para santri. Abuya berkonsentrasi untuk mendidik ratusan muridnya di kediamannya Jalan Al-Maliki, di Rusyaifah, Mekah. Majelis taklim di rumahnya tidak hanya berkonsentrasi pada satu disiplin ilmu saja, atau dikhususkan pada kalangan tertentu, namun untuk siapa saja. Karena itu, beliau mempersiapkan desain rumahnya untuk keperluan tersebut. Rumahnya dibangun cukup luas, karena setiap hari dipergunakan untuk menampung jemaah dalam halakoh ilmiah yang diasuh langsung olehnya.
Abuya banyak mencontohkan sesuatu dengan tindakan nyata. Dalam melatih kesabaran, beliau tidak hanya menyuruh para santrinya untuk menunggu waktu sholat dengan duduk 1 jam sebelum azan sembari membaca wirid, namun beliau sendiri melakukannya terlebih dahulu. Dari segi ruhiyah, para santri dibina untuk selalu mengingat Allah, dengan banyak berzikir, baik lisan maupun hati. Begitu juga dalam berselawat, tak bosan-bosannya beliau mengingatkan santri-santrinya, karena sesungguhnya dzikir dan selawat itulah sumber ketenangan bagi jiwa. Abuya memperlakukan santri seperti anak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit teman-teman. Kalau ada pertanyaan, apa ada durian Nabi yang asli di Indonesia? Ada. Cuma nggak berani nongol. Kenapa? Ya, dipersekusi. Jadi saya cerita ya, berapa bulan lalu kira-kira, lupa saya berapa bulan. 3 bulan yang lalu, saya mendapat laporan dari Bani Ismail di Indonesia. Ada keturunan Nabi dari haplogrup JCTS 8308 itu dipersekusi. Kalian biasa tebak siapa yang mempersekusinya. Beliaunya itu masih WNA, tapi istrinya udah pribumi ya. Dengan sendiri-sendirinya, anak-anaknya masih kecil-kecil itu sampai sekarang kan dui kewarganegaraan. Ayahnya sedang berusaha mengajukan permohonan untuk jadi WNI. Jadi untuk sementara beliaunya ya sejak dipersekusi itu belum berani bersuara. Jadi beliau adalah dari cabang Ibrahim Al-Gomer, kemudian Ibrahim Toba-Toba, lewat anaknya Ibrahim Toba-Toba yang namanya Qasim Ar-Rosi. Jadi kalian bisa tebak kan, keluarganya adalah yang pertama kali jadi raja dari seluruh keturunan Nabi. Lebih dulu daripada Bani Sulaimani yang jadi Syarif Mekah. Ya, jadi tebak. Yaitu kondisi Indonesia sekarang. Yang Duria asli malah jadi korban persekusi. Ya saya berharap yang bersangkutan entah kapan berani bersuara, tapi saya dapat pesan dari beliau ya, tidak lebih mulia keturunan Nabi dibanding yang bukan keturunan Nabi. Semuanya sama mulia. Yang menentukan kemuliaannya itu adalah takwa dan ilmunya. Itu sih pesan dari beliau. Walaupun nggak langsung ya, lewat saudara-saudara kita Bani Ismail. Karena yang Bani Ismail kan sudah berani nongol. Seperti Bang Hanif, sepupunya sudah tes DNA, Zubaidi juga sudah tes DNA, Bani Tamim juga sudah tes DNA. Mereka adalah secara tradisional Bani Ibrahim, dan star clusternya memang Bani Ibrahim gitu. Saya rasa itu aja. Ada keturunan Nabi di Indonesia setidaknya dari 2 marga, satu Bani Qatada. Yang Bani Qatada ini saya belum tahu karena mereka belum tes DNA di Indonesia. Tapi kalau saya coba komunikasi di Facebook, karena saya kenal dari marganya toh, ya saya sebut aja Bani Anggawi. Itu rata-rata nggak mau langsung kabur, nggak mau jawab itu. Dan kedua yang saya sebut tadi, kalau Bani Qatada seharusnya kalau mereka beneran keturunan Syarif Qatada bin Idris, ya haplogrupnya JFGC 9581. Kalau yang saya tadi sebut keturunan Qasim Ar-Rosi berarti JCTS 8308. Mereka sepupuan dengan Raja Muhammad Al-Badar, kemudian sepupuan dengan Presiden Ibrahim Raisi, marganya sama, Toba-Toba. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.